Kita kembali diperlihatkan kakek yang sebelumnya ada di stasiun kereta. Kini ia tengah menemui seorang pria lain di sebuah kafe. Saya kan sudah bilang tidak bisa, berhentilah menyusahkan saya. Ucap pria itu kesal. Dengan segera, si kakek menunjukkan kopernya. Namun pria itu langsung berkata bahwa ia tidak bisa disogok dengan uang, jadi percuma saja. Kakek itu hanya tersenyum tipis, lalu menaruh kopernya di kursi dan menyerahkan sebuah foto pada pria itu. Begitu melihat foto tersebut, mata pria itu langsung membelalak. Tampaknya itu adalah foto perselingkuhannya dengan seorang wanita. Namun adegan berhenti di sini dan kita masih belum tahu apa tujuan kakek itu sebenarnya. Beralih ke Jin Hyuk, ia masih terkurung di ruangan yang sama. Kini Romi yang datang menemuinya dan menyuruhnya bangun. Jin Hyuk pun membuka matanya dan berkata, "Ah Romi, jam berapa sekarang? Aku nggak bisa tahu jam berapa di sini. Lalu tolong lakukan sesuatu pada mesin cuci sialan itu. Berisik sekali, rasanya aku bakal jadi gila." Romi menuruti permintaan Jin Hyuk dan langsung mematikan mesin cuci yang memang terus menyala dari awal pemuda itu dikurung di sana. Jin Hyuk pun berterima kasih. Lalu dengan nada mengejek, ia meminta maaf karena tidak bisa menggunakan pestisida yang telah Romi berikan padanya. "Tapi tidak apa-apa, aku sudah membunuh 2 orang kok. Ayah yang menganiayamu dan kakakmu yang gak punya otak itu." Ucap Jin Hyuk sambil menyeringai lebar. Romi hanya terdiam dan menatap Jin Hyuk dengan tatapan yang aneh. Hal itu membuat Jin Hyuk kesal. Lagi-lagi ia diperlakukan seperti orang gila. Padahal jelas-jelas Romi yang memberikan pestisida itu sebagai hadiah. Tapi sekarang perempuan itu bertingkah seolah dia tidak mengerti apa yang Jin Hyuk bicarakan. Akhirnya, Romi membalas ucapan Jin Hyuk. Ia balik menyeringai dan berkata bahwa ia memberikan pestisida itu bukan untuk membunuh keluarganya. Dengan kata lain, Romi memang memberikannya untuk Jin Hyuk tenggak sendiri. Mendengar ucapan Romi, amarah Jin Hyuk membara. Rasanya ia ingin segera menghabisi perempuan itu. Namun tentu saja, bagian yang paling seru harus ia simpan untuk akhir. "Kau akan kubunuh terakhir," ucap Jin Hyuk yang lalu diiringi dengan tawa liciknya. Percikan air liurnya kembali mengenai wajah Romi, yang mana hal itu sangat Romi benci. Dengan kesal, ia langsung menyalakan kembali mesin cuci dan beranjak pergi. Lalu sebelum benar-benar meninggalkan ruangan, ia juga mengarahkan tangannya ke saklar lampu untuk mematikannya. Sementara Jin Hyuk berteriak-teriak meminta Romi untuk tidak melakukan itu karena ia benci gelap. Namun tentu saja, Romi tidak peduli. Ia mematikan lampu ruangan itu, lalu pergi begitu saja. "Hah, sialan. Kan ku bilang aku nggak suka." Umpat Jin Hyuk sembari mengatur nafas dan berusaha membiasakan matanya dengan kegelapan. Perlahan, matanya yang sudah terbiasa pun bisa sedikit melihat dalam ruangan gelap itu. Ia benar-benar kesal dan tidak habis pikir dengan keluarga pemilik penginapan. Padahal jelas-jelas ia berkata sudah membunuh anggota keluarga mereka, namun reaksi mereka biasa saja. "Tidak, jangan dipikirkan. Aku tinggal membunuh mereka semua lalu selesai," batin Jin Hyuk sambil memejamkan matanya. Tepat setelah ia membuka matanya kembali, tiba-tiba saja segerombolan babi raksasa telah mengelilinginya. Yang tentu saja hanyalah halusinasi Jin Hyuk semata. Jin Hyuk langsung berteriak histeris dan meronta-ronta. Sampai akhirnya karena gerakannya yang begitu kuat, papan kayu yang menahan rantai di tangannya terlepas dan jatuh menimpanya. Walaupun menyakitkan, hal itu membuatnya terbebas. Di sisi lain, para penonton yang melihat itu merasa tidak terima dan menganggap Taehi telah melakukan kecurangan. Karena tidak masuk akal papan kayunya bisa lepas semudah itu. Walaupun Taehi sudah membantah, mereka tetap protes dan berkata situasinya sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Entah apa maksudnya. Dengan tenang, Taehi menjawab, "Semuanya, situasi memang pasti berubah." Kini, dengan sekuat tenaga, Jin Hyuk berusaha melepas rantai di tangannya dari papan kayu itu. Namun percuma saja, itu tidak akan berhasil. Untungnya dalam kegelapan, ia melihat sebuah gergaji di samping tangga. Jin Hyuk pun berusaha meraih gergaji itu. Dan akhirnya dengan sisa-sisa tenaganya, ia menggergaji rantai di tangannya hingga putus. Setelah bebas, Jin Hyuk langsung menyalakan lampu dan mematikan mesin cuci yang sangat mengganggu itu. Babi-babi bangsat, tapi berkat mereka aku bisa lepas. Aku berisik sampai seperti ini, tapi tidak terjadi apa-apa. Sepertinya tempat ini cukup jauh dari rumah penginapan. Gumamnya. Ia lalu melihat sekeliling untuk mencari makanan.
Tubuhnya sangat lemas karena tenaganya sudah habis untuk menggergaji. Pandangan Jin Hyuk pun tertuju pada tumpukan buah persik kalengan di atas rak. Dan ternyata, di salah satu kaleng itu terdapat kamera yang dipasang Taehi. Jin Hyuk terus menatap ke arah tumpukan kaleng itu dengan tajam, sementara Taehi memperhatikannya dari balik layar. Mereka berdua seolah sedang bertatapan. Akhirnya, Taehi meraih mikrofon dan kembali membuat taruhan. "Apakah Jin Hyuk Song akan menyadari keberadaan kita?" ucapnya. Tak lama, tangan Jin Hyuk mulai bergerak ke arah kaleng. Namun ternyata dia tidak meraih kaleng yang berisi kamera di dalamnya, melainkan yang ada di sebelahnya. Itu berarti, Jin Hyuk sama sekali tidak menyadari keberadaan kamera itu. Dengan lahap Jin Hyuk pun memakan buah persik kalengan itu, sementara Taehi terus memperhatikannya. Entah kenapa tatapannya sangat aneh, seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah selesai makan, Jin Hyuk melepaskan sisa rantai di tangannya menggunakan tang, lalu mengobrak-abrik kardus di dalam ruangan itu, mencari sesuatu yang mungkin berguna. Akhirnya, ia menemukan sebuah palu. Pegangannya oke, beratnya juga pas. Ini bagus, pikir Jin Hyuk sembari mengayun-ayunkan palu tersebut. Tiba-tiba, mesin cucinya menyala lagi, membuat Jin Hyuk terkejut. Ia menoleh ke arah mesin cuci itu dengan heran. Padahal jelas-jelas tadi ia sudah mematikannya. Jin Hyuk pun membuka mesin cuci itu dan melihat ke dalam. Di sana terdapat sebuah boneka babi kecil. Jin Hyuk pun mengambilnya. Di punggung boneka itu tertulis, "Punya Jinu." Melihat nama itu, entah kenapa tiba-tiba terbesit penampakan babi di benaknya. Jantungnya langsung berdetak kencang dan wajahnya memucat. Refleks, Jin Hyuk menjatuhkan boneka itu. Apa itu? Gumamnya bingung. Karena kesal, ia pun menginjak-injak boneka itu sambil terus mengumpat, sampai akhirnya boneka itu rusak parah. Setelah puas menyalurkan amarahnya, Jin Hyuk mulai mengatur nafas dan menenangkan diri. Aduh, aku terlalu heboh. Toh ini hanyalah taktik licik mereka. Aku juga muak dipermainkan terus. Kalau aku bunuh mereka semua yang tersisa, segalanya akan beres. Hahaha, aku tidak akan lagi halusinasi karena obat, ucap Jin Hyuk yang lalu melemparkan kembali boneka babi itu ke dalam mesin cuci. Mendengar itu, Taehi pun mengambil lipatan kertas yang pernah diberikan Pak Villa kepadanya. Obat ya, gumamnya, disertai senyuman sinis. Di sisi lain, Jin Hyuk telah menaiki tangga dan akhirnya keluar dari ruangan yang selama ini mengurungnya. Di lorong terdapat sebuah meja yang di atasnya berisi barang-barang milik Jin Hyuk, yaitu ponsel dan kumpulan kertas foto piksel. Sayangnya, ponselnya tidak menyala lagi. Jin Hyuk pun melirik ke arah jam di meja yang menunjukkan pukul 6.54 sore. Itu berarti sedang jam makan malam. Lalu ia bergegas menaiki tangga yang menjadi jalan keluarnya dari tempat itu. Ternyata, itu adalah sebuah basement yang ada di tengah hutan. Kalian nikmatilah makan malamnya, karena itu akan menjadi makan malam terakhir kalian, ucap Jin Hyuk sambil menatap rumah penginapan dari kejauhan. Setelah itu, Jin Hyuk kembali ke rumah pohon untuk mengambil barang-barang lainnya yang ia butuhkan. Teropong, pipa besi, dan juga pestisida. Seperti biasa, Jin Hyuk mengawasi dulu keadaan rumah penginapan menggunakan teropong sebelum melancarkan aksinya. Semua lampu kamarnya tampak mati, berarti mereka tidak ada di kamar. Sepertinya inilah kesempatan Jin Hyuk menyelinap masuk, karena pasti orang-orang tengah makan malam. Namun tiba-tiba, lampu sebuah ruangan menyala. Dan seketika mata Jin Hyuk langsung terbelalak ketika melihat Pak Villa duduk di dalam ruangan itu. Apa? Kenapa dia masih hidup? Jelas-jelas aku sudah membunuhnya. Tepat setelah Jin Hyuk mengucapkan kalimat itu, tampak juga Minu telah berdiri di belakangnya. Jin Hyuk kembali mengingat-ingat kejadian kemarin. Semuanya terasa begitu nyata. Jelas sekali ia telah membunuh Pak Villa, bahkan menenggelamkan jasadnya ke laut. Namun kenapa sekarang pria itu duduk di dalam ruangan seolah tak terjadi apa-apa? Sementara Jin Hyuk sedang kebingungan, Minu semakin mendekat dan bersiap mengayunkan celuritnya. Untungnya, Jin Hyuk menyadari keberadaan Minu dan langsung menghindari serangannya. Dengan cepat, Jin Hyuk balik menyerang menggunakan palu dan Minu menahan serangan itu dengan celurit. Minu lalu menendang perut Jin Hyuk sehingga pemuda itu terpental ke belakang. Kalian ini sebenarnya apa? Tanya Jin Hyuk. Ia benar-benar tidak mengerti kenapa Minu juga masih hidup. Padahal ia juga sudah membunuhnya. Tidak mungkin itu adalah mimpi.
Rasanya begitu jelas saat ia menusuk perut Minu dengan tangannya sendiri. Apa dia hantu? Atau zombie? Apakah lagi-lagi aku halusinasi karena obat? Apa aku berhalusinasi membunuh mereka? Tidak, tidak mungkin semua itu halusinasi. Batin Jin Hyuk terus bertanya-tanya. Sementara itu, Minu kembali melayangkan serangannya pada Jin Hyuk. Karena sibuk berpikir, Jin Hyuk tak sempat menghindar dan bahu kanannya pun tertebas oleh celurit Minu. Namun hal itu membuktikan bahwa orang di depannya saat ini benar-benar hidup dan bergerak, bukan halusinasi maupun makhluk jadi-jadian. Jin Hyuk memegang bahunya dan menatap darah yang menempel di tangannya. Seketika, rasa sakit yang luar biasa pun ia rasakan di bahunya itu. Jin Hyuk tertawa terbahak-bahak, membuat Minu menatapnya dengan bingung. Walau sulit untuk mengakuinya, tapi anggap saja aku salah kira sudah membunuh kalian. Walau begitu, sekarang darah dan rasa sakit di bahuku ini nyata kan? Berarti kalau aku membunuhmu sekarang, kau benar-benar akan mati kan? Ujar Jin Hyuk dengan seringayan licik. Minu tak menjawab dan langsung menyerang lagi. Serangan itu kembali mengenai bahu Jin Hyuk yang telah terluka. Anehnya, Jin Hyuk tidak menghindari serangan itu. Ia justru memegangi celurit yang tertancap di bahunya dan langsung mengayunkan palunya ke arah kepala Minu. Tentu saja Minu tidak bisa mengelak, dan alhasil pemuda itu pun jatuh terkapar. Ternyata Jin Hyuk memang sengaja mengorbankan bahunya yang sudah terluka untuk menjebak Minu. Setelah menumbangkan Minu, Jin Hyuk pun berjalan pergi. Namun tiba-tiba, ia menghentikan langkahnya dan berbalik untuk memastikan Minu benar-benar telah mati. Kali ini, Jin Hyuk memukuli Minu habis-habisan, dan setelah puas melakukannya, ia langsung mengumpat dan mengejek tubuh tak bernyawa Minu sambil memegangi bahunya yang terasa sangat sakit. Ah, bangsat, sakit banget. Dasar idiot, coba saja kau bangun lagi, ha. Maju kau sini, hahaha. Tiba-tiba, sebuah tembakan datang dari arah belakang dan hampir mengenai kepala Jin Hyuk. Jin Hyuk pun menoleh dan mendapati Pak Villa berdiri di balik jendela dengan shotgun di tangannya. Pria itu lalu keluar melewati jendela, membuat Jin Hyuk panik. Pak Villa mendekati tubuh Minu yang tergeletak di tanah. Namun anehnya, ia hanya terdiam tanpa menunjukkan reaksi apapun. Pria itu justru berjalan pergi mengikuti jejak tetesan darah di tanah. Jin Hyuk mengintip dari balik pohon dengan heran. Reaksi macam apa itu? Apa benar mereka itu keluarga? Batinnya. Tapi ya, itu bukan urusannya. Karena yang harus ia lakukan sekarang adalah membunuh mereka semua yang ada di dalam rumah penginapan. Jin Hyuk pun masuk ke dalam rumah lewat jendela kamar Pak Villa yang terbuka. Sebuah seringaian terukir di bibirnya. Di ruang makan, Yumi tampak sibuk mempersiapkan sesuatu yang ia rencanakan untuk mengganggu Jin Hyuk. Gadis itu masih belum tahu bahwa Jin Hyuk telah kabur dari basement. Meski sempat mendengar suara tembakan ayahnya, ia sama sekali tidak curiga dan mengira ayahnya hanya sedang berburu di malam hari. Gadis itu lalu meninggalkan ruang makan dengan langkah riang. Setelah kepergian Yumi, Jin Hyuk pun masuk. Ia memandangi meja makan sambil bertanya-tanya apakah makan malam hari ini telat. Saat sedang berjalan mengendap-endap, tak sengaja matanya menatap ke arah pajangan kepala rusa di dinding. Mata rusa itu tampak berpendar merah, seolah sedang memperhatikannya. Sepertinya, di sana juga terpasang sebuah kamera. Jin Hyuk merasa janggal, namun pada akhirnya ia mengabaikannya. Pemuda itu lalu masuk ke dapur dan bibirnya langsung menyeringai ketika melihat kulkas. Ia membuka kulkas tersebut, dan sesuai dugaannya, di dalam sana terdapat lauk pauk yang disimpan Ibu Villa. Tanpa pikir panjang, Jin Hyuk mengambil mangkuk yang berisi daging dan langsung menuangkan cairan pestisida ke dalamnya. Makan malam hari ini steak ya? Sedih deh kalau bumbu rahasianya terlewatkan, gumamnya licik. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang menuruni tangga. Itu adalah Ibu Villa. Wanita itu tampak menggenggam sebuah botol kecil berisi cairan kuning yang lalu ia masukkan ke dalam sakunya. Ia pun masuk ke dapur dan mendapati pintu kulkas yang terbuka. Setelah mengecek isinya dan tak mendapati sesuatu yang janggal, ia menutup kembali pintu kulkas itu. Dan tampaklah Jin Hyuk yang bersembunyi di samping kulkas. Tamu masa tidak diundang untuk makan malam. Tidak ada tata krama ya? Ucap Jin Hyuk sinis. Ibu Villa terkejut melihatnya. Bibi, sudah kuperingatkan kan? Kalau aku bebas, semuanya akan mati. Ucap Jin Hyuk lagi sambil mengayunkan palu ke arah Ibu Villa.
Sebelum palu itu sempat mengenai sasaran, dengan cepat Ibu Villa menyemprotkan cairan kuning yang tadi ia bawa ke wajah Jin Hyuk. Dan ketika cairan itu terhirup oleh Jin Hyuk, seketika tubuhnya langsung limbung. Pikirannya berputar-putar dan tubuhnya seperti melayang. Ia pun berteriak histeris dan memukul-mukul ke segala arah. Dengan sekuat tenaga, Jin Hyuk berusaha mengembalikan kesadarannya. Ia tidak boleh jatuh dalam pengaruh obat. Perlahan, Jin Hyuk mulai bisa melihat sosok Ibu Villa yang samar-samar di depannya. Dengan emosi, ia langsung bergerak maju untuk menyerang wanita itu lagi. Namun, seseorang menahan palunya. Dan ketika ia menoleh, ternyata itu adalah Minu. "Kau berbahaya, akan kubunuh," ucap Minu tajam. Tentu saja Jin Hyuk terkejut melihat orang yang baru saja ia bunuh kembali hidup. Namun sepertinya untuk sekarang, akal sehat memang tidak bisa dipakai lagi. Jadi tanpa banyak berpikir, ia langsung menghantamkan kepalanya ke wajah Minu. Namun hal itu tak lantas menumbangkan pemuda tersebut. Minu justru mencengkeram kepala Jin Hyuk dan melempar Jin Hyuk hingga tubuhnya membentur pintu dan terhempas ke ruang makan. Jin Hyuk meringis kesakitan, namun realita yang membingungkan ini membuatnya tertawa terbahak-bahak dengan frustasi. Sepertinya ia benar-benar sudah gila. Tawanya itu terhenti begitu melihat sebuah senapan ditodongkan ke wajahnya oleh Pak Villa. Jin Hyuk langsung bangkit dan mundur ketakutan. Mereka semua mengepung Jin Hyuk dan menatapnya dengan tajam. Kali ini sepertinya pemuda itu benar-benar telah terpojok. Tapi Jin Hyuk tidak mau kalah. Bagaimanapun hasilnya ia akan melawan mereka sampai akhir. Ia pun mengambil pipa besi yang ada di tasnya dan menodongkannya ke arah Pak Villa. "Majulah, akan terus kubunuh. Kalau kau bangun akan kubunuh. Bangun lagi akan kubunuh lagi. Bunuh-bunuh dan terus kubunuh," ancamnya lantang. Ekspresi wajah Pak Villa tiba-tiba berubah menjadi aneh. Pria itu juga tampak gemetar, walaupun ia berusaha menyembunyikannya. Jin Hyuk Song, seorang pembunuh berantai yang telah membunuh banyak orang. Firasatnya saat ini mengatakan bahwa pria di depannya itu sedang merasa takut. "Apa kau sekarang takut?" tanya Jin Hyuk dengan seringaian lebar.